Shalom adik-adik semua. Shalom. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kami dapat bangun pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Sekarang Tuhan kami akan beribadah, berkati kami dari awal hingga akhir. Siapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan hari ini suarakan haleluya. Adik-adik semua yang di rumah siap ya, kita sama-sama nyanyikan. Aku berjalan bersama Tuhan, setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku aman saat dengannya, dan hatiku tenang saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kebal.
pagi hari ini mau lebih lagi memuji Tuhan. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Sebab tak pernah sekalipun kami lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan. Ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan pada segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena satu kerinduan kami, jamahan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami percaya jamahan-Mu hadir buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Kembali
Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Sebab ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Itu yang dapat memulihkanku. Biar jamahan-Mu yang tercurah buat setiap kami. Andalkan Kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Kembali katakan, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Yesus memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamah hidup kami, Tuhan, dengan Roh-Mu yang hidup, dengan
setelah kami tidur hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dan beribadah kepadamu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami dan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak GPDI Hope. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang selalu berharga di matanya Tuhan. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita bersyukur saat pagi hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Kita bisa bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau hari ini kita mau belajar tentang Pentakosta. Nah, siapa yang sudah tahu apa arti Pentakosta? Pentakosta dari bahasa Yunani itu berarti hari yang ke-50. Ya, dalam bahasa Yunani Pentakosta berarti hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Dari Paskah, dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Lalu Pentakosta juga berarti adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Pagi hari ini Tante Amel akan sedikit kembali bercerita. Mungkin anak-anak sudah pernah dengarkan cerita tentang Pentakosta? Sekitar 2000 tahun yang lalu, setelah Tuhan Yesus mati disalib, semua murid-murid Tuhan Yesus merasa gentar, takut. Karena mereka tidak ada lagi guru yang selalu ada bersama mereka, ada yang selalu melindungi mereka. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian 3 hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Di sanalah Tuhan selalu menguatkan hati murid-muridnya. Setelah 40 hari Yesus menemui beberapa muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, yang kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di sanalah Tuhan berpesan kepada muridnya. Hai murid-muridku, janganlah takut. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Berkumpullah tetap di Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku atasmu. Setelah Tuhan Yesus selesai berkata, Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid-murid kembali dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka masuk ke sebuah rumah, mereka naik ke tempat, kalau sekarang loteng, ke tingkat, lantai 2, mereka di sana berdoa. Mereka di sana selalu memuji Tuhan. Mereka masih takut karena mereka ditinggalkan guru mereka. Tapi mereka bersehati selama hari demi hari mereka berdoa. Maka tibalah saatnya ketika mereka sedang sungguh-sungguh berdoa, tiba-tiba terdengarlah suara tiupan angin yang sangat kencang. Sehingga semua orang yang ada di kota Yerusalem, mereka heran ada suara apa. Lalu mereka mendekati rumah itu. Tidak berhenti di situ, mereka melihat bahwa di ruangan itu para murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul, satu demi satu mereka dihinggapi seperti lidah api. Dan ternyata itu adalah Roh Kudus yang turun atas murid-murid Tuhan Yesus. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mulai terdengarlah oleh orang-orang yang ada di sekitar rumah itu tadi. Mereka mendengar, loh itu bahasaku, loh itu bahasaku. Kenapa orang-orang Yahudi ini bisa berbicara bahasa kita? Mereka kan tidak pernah belajar tentang bahasa kita. Nah, ternyata Roh Kudus yang telah memenuhi murid-murid Tuhan Yesus memampukan mereka untuk berbahasa yang lain.
Itu tanda bahwa ada Roh Kudus yang memenuhi murid-muridnya. Begitu pula dengan kita. Saat ini Roh Kudus tetap ada. Sejak zaman murid-murid Yesus dulu hingga sampai sekarang murid Tuhan Yesus sudah tidak ada, tapi Roh Kudus masih tetap ada dan tinggal di dalam hati kita bersama-sama. Tapi Roh Kudus itu yang seperti apa, Tante? Roh Kudus tidak bisa kita lihat, Roh Kudus tidak bisa kita raba, Roh Kudus tidak bisa kita dengarkan suaranya. Tapi Roh Kudus bisa kita rasakan di hati kita. Sama seperti murid-murid Yesus waktu berkumpul di rumah ada suara angin yang keras. Huss. Begitu juga Roh Kudus dapat kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Roh Kudus memberi kita kedamaian, Roh Kudus memberi kita kekuatan. Nah, kita baca dulu ya ayatnya. Yuk, bersama-sama buka Alkitabnya. Di dalam di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Buka Alkitabnya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Tante Amel akan bacakan untuk kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Roh Kudus tadi pada waktu murid-murid Tuhan Yesus memperoleh curahan Roh Kudus berbentuk seperti apa? Api, ya. Api pada saat itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar murid-murid Tuhan Yesus. Tapi saat ini mata jasmani kita tidak bisa melihat api-api Roh Kudus yang sedang Tuhan curahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi kita percaya, Tante Amel ajak kita semua untuk percaya bahwa Roh Kudus itu Tuhan berikan untuk kita. Roh Kudus itu Tuhan curahkan untuk kita. Tuhan curahkan untuk kita Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam 2 Timotius tadi dikatakan roh itu yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian, memberikan kita hati yang penuh kasih, memberikan kita ketertiban. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat jadi berkat. Apa sih pentingnya Roh Kudus untuk hidup kita sebagai orang percaya? Ada 2 ya. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita. Menolong dalam hal apa? Saat ini anak-anak sedang mengalami apa? Mungkin kalian sedang mengalami merasa sendiri karena teman-teman tidak pernah bisa bertemu dengan kita lagi karena situasi pandemi. Atau anak-anak sedang merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Neneknya, kakeknya, saudaranya, temannya yang sedang meninggal dunia atau peristiwa hal-hal yang menyedihkan lainnya. Anak-anak mungkin merasa di sekolah kurang bisa mengikuti pelajaran. Sehingga anak-anak mengalami ketakutan, kecemasan. Ingat, Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus tidak memberikan kita ketakutan, tapi memberikan kita keberanian, kekuatan untuk kita bisa tetap bertahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian. Petrus, murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus, awalnya dia penakut sekali ketika Tuhan Yesus akan disalib. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi hidup Petrus, Petrus berkhotbah, Petrus berfirman, dan Petrus bisa membuat 3.000 orang menjadi percaya. Demikian juga dengan kita. Kalau Roh Kudus kalian biarkan tinggal di hatimu, berkarya di hatimu, Roh Kudus juga berikan kalian keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk bersaksi, bercerita. Tuhan Yesus itu loh, juru selamatku, Tuhan Yesus itu loh,
Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, yang menolong kita. Tuhan Yesus itu loh yang bisa menyelamatkan kita. Keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk apa lagi? Keberanian untuk menegur orang yang salah. Kalian lihat temanmu mencontek, kalian lihat temanmu berkata-kata kotor. Ada Roh Kudus, jangan takut untuk menegurnya. Tegurlah dengan penuh kasih. Jangan nyontek ya, nanti kamu tidak pinter. Jangan berkata kotor ya, nanti Tuhan tidak senang dengan sikapmu. Tegur orang-orang yang salah yang ada di sekitarmu, jangan takut karena ada Roh Kudus yang memberanikan kita. Dua hal yang perlu yang dapat kita peroleh dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita. Yang kedua, Roh Kudus memberi kita keberanian. Ya, di sekeliling Tante Amel ada banyak lambang api. Roh Kudus dilambangkan api. Api melambangkan sesuatu yang bisa menyebabkan benda lain terbakar. Kalau ada Roh Kudus di dalam hatimu, Roh Kudus yang akan membakar semangatmu. Roh Kudus yang akan memberikan kamu keberanian. Maka jangan takut, jangan gentar, jadilah anak-anak yang selalu berani berbuat baik. Jadilah anak-anak yang selalu berani bersaksi untuk Tuhan Yesus. Tante Amel akan ajak untuk kita semua mengucapkan semangat kita. Ketika Tante Amel tanya, siap dipenuhi Roh Kudus? Kalian jawab, on fire, ya, dengan semangat. Oke? Siap dipenuhi Roh Kudus? On fire. Biarlah Roh Kudus selalu ada di hati kita dan selalu memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa. Tante Amel ingin mengajak anak-anak semua untuk bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Taruhkan tanganmu di dadamu. Mari ikuti Tante Amel di dalam berdoa. Sehingga dari mulut orang-orang yang percaya dan dari hati yang percaya Roh Tuhan bekerja. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh-Mu yang kudus yang Kau curahkan bagi kami. Mari Roh Kudus, berkaryalah di hati kami sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan juga saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, selamat kalian menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kalian. On fire. Oke, sebelum kita akhiri, Tante Amel akan menyampaikan pengumuman. Pengumumannya besok minggu depan, berarti tanggal 30. Ya, minggu terakhir di bulan Mei, kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara live. Dan ibadah itu akan ada kuis-kuis yang menarik. Jadi jangan lewatkan ya. Jam 9:30 pagi, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, pakai parfum, duduk di depan laptop, di depan HP untuk menunggu live sekolah minggu GPDI Hope. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa, ingat.